Buat kamu, wanita usia 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, atau usia berapapun yang punya masalah menstruasi nggak teratur, nyeri pada saat mens, kulit kusam, rambut rontok, atau ketidaksuburan, besar kemungkinan kamu punya masalah hormon. Dan kali ini saya akan share 5 makanan terbaik untuk hormon wanita. Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SP30 Health episode Panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini sesuai apa yang saya sampaikan di awal, saya akan sampaikan mengenai 5 makanan terbaik untuk hormon wanita. Wanita usia berapa dok? Usia berapapun ya. Karena selama Anda wanita berarti Anda punya hormon-hormon ini. Meskipun jumlahnya ini akan berubah ya. Seiring bertambahnya usia, ada hormon-hormon yang akan meningkat, ada hormon-hormon yang akan menurun. Dan biasanya ini juga tergantung bukan hanya dari genetik, tapi yang paling besar adalah dari pola hidup. Nah, yang saya maksud di sini masalah-masalahnya yang banyak terjadi pada wanita ya usia berapapun, terutama usia-usia produktif ya yang ingin saya lebih utamakan di sini. Biasanya karena di usia produktif ini hormon fluktuasinya lebih maksimal atau lebih lebih fluktuatif lah fluktuasinya. Nah, masalah-masalah yang paling sering dialami ya di sini saya berikan 3 masalah besar. Yang pertama adalah menstruasi yang tidak teratur atau kita bilang haid yang tidak teratur. Kemudian yang kedua adalah masalah ketidaksuburan. Meskipun ini bukan hanya pada wanita ya, pada pria pun ini juga besar kemungkinan masalah ketidaksuburan. Tapi kali ini di video ini saya ingin lebih fokus pada wanita. Yang ketiga yang paling sering adalah yang banyak konsul sama saya, masalah rambut rontok. Nah, rambut rontok ini selama ini kan selalu dikaitkan, oh mungkin karena kurang protein. Tidak sesimpel itu. Banyak sekali masalah-masalah yang menyebabkan rambut rontok. Salah satunya adalah masalah hormonal imbalance atau ketidakseimbangan hormon pada wanita. Nah, biasanya ini adalah karena androgennya terlalu tinggi. Ini bisa menyebabkan juga rambut rontok meskipun ini pada wanita. Jadi androgen itu memang hormon pada pria yang seharusnya dominan pada pria, tapi juga bisa tinggi pada wanita kalau insulinnya terlalu tinggi. Nah, nanti saya akan bahas kenapa kok insulin bisa tinggi juga pada wanita ini. Nah, saya hanya ingin fokus kali ini ke Sobat Sehat. Saya ingin share mengenai 3 jenis hormon pada wanita yang paling penting diperhatikan. Kalau saya bicara mengenai hormon ini kan jenisnya banyak sekali ya, tapi saya hanya ingin Sobat Sehat fokus di siklus yang saya berikan di sini. Udah pada tahu kalau wanita tentunya, yaitu siklus mens atau siklus haid, sama aja ya. Hormon yang ingin saya fokuskan kali ini ada 3, yaitu yang pertama adalah estrogen, di mana estrogen ini juga bukan hanya satu macam, ada estron, estradiol ya. Tapi saya hanya ingin fokus ke estrogen secara umum. Kemudian yang kedua adalah hormon progesteron dan yang ketiga adalah hormon testosteron. Loh, testosteron bukannya hormonnya cowok dok? Cewek juga punya testosteron. Nah, itu sebabnya wanita juga bisa membentuk otot. Nah, tapi tidak sebesar pria. Nah, mungkin ini konteksnya lain waktu ya kalau kita berbicara soal olahraga untuk membangun otot, mana yang bagus untuk wanita. Nah, tapi simpelnya sebetulnya wanita pun juga punya hormon testosteron. Sama layaknya seperti pria pun juga punya hormon estrogen, tapi jumlahnya saja yang berbeda levelnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai 3 hormon ini, saya ingin memfokuskan pada siklus karena di sini kita akan banyak belajar mengenai siklus menstruasi, di mana siklus menstruasi wanita normalnya adalah 28
hari. Nah, biasanya kalau cewek-cewek tuh punya kalender dicoret-coret gitu ya, masa suburnya pada waktu kapan, masa waktu per hari pertama mens sampai hari kelima, kemudian masa subur di hari ke-14, yang ini kita katakan adalah masa ovulasi. Nah, di sini yang ingin saya share mengenai hormon-hormon estrogen, progesteron, testosteron, ini dia punya masa-masanya. Ada masa ketika estrogen itu tinggi-tingginya ya di sini ya. Kalau kita lihat estrogen itu tinggi pada waktu apa? Pada waktu sesaat menjelang masa ovulasi atau masa subur yang kita katakan 14 hari, di hari ke-14 setelah awal menstruasi. Kemudian estrogen ini akan mengalami penurunan pada waktu apa? Pada waktu menjelang menstruasi berikutnya atau yang kita katakan masanya adalah PMS. Jadi ketika PMS yang tinggi apa? Yang tinggi adalah hormon satunya. Ini saudara kembarnya estrogen. Namanya apa? Namanya progesteron. Nah, progesteron ini akan sampai puncaknya ini pada waktu menjelang menstruasi atau yang kita kenal dengan sebutan PMS. Sedangkan testosteron itu juga akan meningkat pada waktu masa ovulasi bersamaan dengan estrogen, tapi bedanya apa? Tidak setinggi estrogen. Karena apa? Karena memang wanita dasarnya itu punya level testosteron yang rendah dibandingkan pria. Tapi di antara rendahnya itu paling tinggi peaknya adalah pada waktu masa ovulasi. Nah, ini berhubungan dengan waktu yang tepat kapan, Dok? Misalnya untuk membangun otot pada waktu pada wanita kapan yang tepat untuk latihan beban. Nah, ini kita juga menyesuaikan dari fluktuasi hormon ini tadi. Nah, ini penting karena apa? Karena saya akan jelaskan nanti ya. Jadi, kalau wanita ini normalnya seperti ini, berarti ada masa-masa ketika tidak normal yang tadi saya katakan di awal bisa menyebabkan masalah nyeri haid, kemudian rambut rontok, kemudian infertility atau ketidaksuburan. Itu terjadinya karena apa? Karena hormonalnya mengalami imbalance atau ketidakseimbangan. Nah, yang paling sering kalau kita berbicara mengenai realitanya yang saat ini banyak dialami oleh wanita, salah satu ketidakseimbangan hormonal yang paling sering terjadi adalah dominasi estrogen atau yang mungkin saya sering sebutkan dengan termnya adalah estrogen dominance. Nah, dominasi estrogen ini bahasa Indonesianya ya. Gejala-gejalanya seperti apa, Dok? Ya, yang seperti yang saya sampaikan di awal, nyeri haid, kemudian gejala PMS-nya itu parah. Jadi kalau misalnya wanita mungkin mengalami yang namanya mood swing ya, kecemasan, kemudian apalagi biasanya kalau wanita-wanita boleh ditulis nih di kolom komen. Gejalanya kalau PMS apa aja? Mungkin gampang craving, gampang lapar, ya itu jadi gejalanya itu ada tapi parah. Kemudian ketiga, tidak subur atau infertility tadi. Berat badan naik. Nah, ini yang banyak terjadi pada wanita. Kenapa kok wanita ini memang lebih sulit untuk menurunkan berat badan dibandingkan pria? Karena adanya estrogen yang tinggi. Jadi secara natural aja udah tinggi. Nah, begitu mengalami dominasi estrogen, makin sulit lagi berat badannya turun. Kemudian masalah-masalah kesehatan seperti endometriosis. Saya juga banyak handle pasien yang punya masalah ini. Dan ini paling besar disebabkan karena apa? Karena estrogen dominan. Karena estrogennya terlalu tinggi. Sudah tinggi, lebih tinggi lagi. Nah, kemudian juga anxiety, ya, mudah cemas, mood swing, meskipun tidak PMS. Nah, kalau tadi pada waktu PMS tuh gejalanya makin exaggerate, makin parah, ini pada waktu tidak PMS pun, ya pada waktu sepanjang siklus itu sering mengalami kecemasan. Itu juga salah satu tanda mengalami estrogen dominan. Kemudian bahkan sampai mengalami kanker payudara. Nah, karena apa? Karena estrogen itu sifatnya membesarkan. Nah, jadi kalau misalnya orang itu mengalami tumor, ya, mengalami kanker payudara, itu besar disebabkan karena apa? Karena estrogennya levelnya terlalu tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa, Dok? Bukannya dalam arti tubuh kita ini katanya kan bisa menjaga keseimbangan. Nah, kenapa kok bisa estrogen ini mengalami dominasi atau dominan terlalu tinggi di dalam kehidupan ini ya, siklus mens itu tadi? Penyebabnya banyak. Penyebabnya banyak. Nah, di sini saya akan sampaikan penyebab yang paling sering yang terkait dengan pola hidup zaman now tentunya. Yang pertama, ya sesuai mungkin tebakan dari Sobat Sehat, yaitu konsumsi junk food. Junk food atau bahkan mungkin beberapa kali saya sudah menyebutkan junk food ini kita kenal dengan istilah ultra processed
food. Makanan yang diolah secara berlebihan, ya, melewati proses yang panjang, artinya sudah tidak menjadi bentuk utuhnya. Misalnya jagung nih, diproses sampai jadi sereal, bentuknya udah nggak seperti jagung lagi. Nah, itulah yang kita sebut adalah ultra processed food. Jadi makanan yang sudah kehilangan bentuk aslinya, simpelnya seperti itu, ultra processed food. Kemudian ditambahkan bahan-bahan sintetis, bahan kimia, dan lain-lain. Nah, itulah yang kita sebut ultra processed food. Jadi beda dengan makanan olahan. Kalau saya bilang ayam bakar, ikan tim gitu ya, pepes ikan, nah itu juga makanan olahan, tapi bukan ultra proses. Junk food ya, itu juga makanan yang sudah banyak kehilangan nutrisi karena diolah secara berlebihan. Itu pengertian junk food. Kemudian apalagi yang menyebabkan estrogen itu mendominasi atau dominan adalah makanan-makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, bukan hanya gula ya. Saya katakan bukan hanya gula. Makanan yang mengandung karbohidrat tinggi dan kita konsumsi dalam jumlah yang banyak, ini akan menyebabkan juga dominasi estrogen. Kemudian makanan-makanan yang GMO. GMO itu adalah genetically modified organism. Artinya makanan-makanan yang direkayasa genetik. Semangka jadi semangka tanpa biji. Kemudian juga buah-buahan, sekarang banyak sekali pisang ya, itu juga. Kemudian buah-buah apalagi, apel itu juga di GMO juga. Kemudian bahan kimia sintetis seperti pestisida, herbisida, insektisida, nah glyphosate itu adalah bahan-bahan kimia juga yang sekarang banyak dipakai di pertanian, perkebunan. Nah, ini juga bisa menyebabkan dominasi estrogen kalau kita konsumsi terlalu sering. Nah, itulah sebabnya kenapa saya lebih sarankan kalau punya budget lebih baik konsumsi yang organik. Kalau memang tidak punya budget, nah sekarang berarti pembersihannya seperti apa supaya kita tidak kena konsumsi pestisida, herbisida, dan lain-lain ini. Nah, kemudian yang cukup sering juga sekarang dominasi estrogen, penyebabnya karena apa? Produk susu olahan. Nah, susu sendiri sebetulnya kalau kita dapatkan yang natural pun, ini juga sudah mengandung estrogen, tapi jumlahnya nggak banyak. Tapi begitu diolah, dibuat menjadi keju olahan, jadi krim, kemudian yogurt yang olahan, mentega yang tidak pure ya, yang sudah dicampur. Nah, ini akan semakin meningkatkan estrogennya. Kemudian kemasan plastik yang non-food grade. Nah, ini juga bisa menyebabkan dominasi estrogen kalau kita pakai untuk packaging dan lain-lain. Sekarang kan banyak sekali kemasan-kemasan plastik. Tolong diperhatikan kalau memang kita mau pakai kemasan plastik, pastikan yang food grade. Kalau orang sudah mengalami dominasi estrogen, wanita ya, yang saya lebih tekankan di sini, apa yang akan dialami, Dok? Yang akan dialami, jadi masih ingat ya, hormon wanita itu yang dominan ada dua, estrogen dan progesteron. Dan dua-duanya ini seperti jungkat-jungkit. Pernah main jungkat-jungkit ya? Jadi jungkat-jungkit itu artinya apa? Tidak akan bisa tinggi kedua-duanya atau tidak akan bisa rendah kedua-duanya. Ketika estrogen itu meningkat atau terlalu tinggi, akibatnya apa? Akan mengalami progesteronnya akan drop. Itu. Jadi progesteron yang rendah ini adalah salah satu manifestasi atau konsekuensi yang sekarang banyak dialami oleh wanita-wanita, entah itu yang usianya 20-an tadi, 30-an, 40-an, 50-an, banyak sekali yang mengalami apa? Progesteronnya terlalu rendah. Karena apa? Estrogennya terlalu tinggi. Karena itu sudah seperti jungkat-jungkit itu tadi. Dampaknya apa, Dok? Kalau misalnya orang yang punya masalah progesteron rendah, nah ini biasanya gejala-gejalanya seperti ini. Pertama, sering mengalami sakit kepala tanpa sebab. Ya, migrain seperti itu. Nah, ini adalah suatu gejala-gejala kalau kamu merasa sering mengalami ini tanpa sebab, tanpa ada utang gitu ya, tiba-tiba sakit kepala. Nah, itu penyebabnya bisa karena progesteron yang rendah. Kemudian apa? Mudah lelah. Itu juga salah satu gejala yang cukup sering. Kemudian susah tidur atau yang kita kenal dengan istilah insomnia. Kemudian juga bercak atau spot di tengah-tengah mens. Jadi misalnya mudah keluar gampang spot-spotnya gitu pada waktu hari-hari mens ya, hari-hari haid, itu juga salah satu tanda progesteron rendah. Kemudian kulit kering, kulit kusam ya, dan juga rambut rontok. Nah, jadi buat kalian yang mengalami seperti ini juga ada sangat besar kemungkinan progesteronnya terlalu rendah. Jadi
tadi seperti yang saya sampaikan di awal, yang namanya rambut rontok itu bukan hanya karena kekurangan protein, karena masalah progesteron yang terlalu rendah juga bisa seperti itu. Nah, jadi kali ini saya ingin share seperti yang saya sampaikan tadi di awal, apa saja sih makanan-makanan yang bisa membantu kita untuk meningkatkan level progesteron buat kalian yang sudah mengalami masalah-masalah seperti ini tentunya. Saya akan share 5 jenis makanan. Sudah siap? Yang pertama adalah sayuran golongan cruciferous. Nah, sayuran golongan cruciferous ini sebetulnya dia seperti punya banyak manfaat ya, banyak fungsi. Salah satunya tadi seperti meningkatkan progesteron. Yang kedua, dia juga bisa balancing estrogen. Jadi kalau estrogennya terlalu tinggi, dia juga bisa balancing. Nah, itu adalah salah satu manfaat cruciferous. Nah, sayuran cruciferous ini contohnya seperti apa aja? Brokoli, kemudian pok choy atau yang biasanya beberapa orang mengenalnya itu sawi daging ya. Kemudian lobak, kale segala jenis ya, kale yang keriting, kale yang lurus itu, kemudian kol atau beberapa menyebutnya kubis, kembang kol atau brokoli yang warnanya putih itu. Nah, itu adalah contoh sayuran-sayuran golongan cruciferous yang bisa kita manfaatkan tentunya dengan proses pengolahan yang sehat ya, supaya kita juga bisa mendapatkan zat gizinya atau nutrisinya. Kemudian yang kedua, makanan yang baik untuk meningkatkan progesteron secara alami adalah biji labu. Nah, biji labu ya yang warnanya hijau-hijau seperti ini. Nah, biji labu ini juga bisa meningkatkan progesteron secara alami. Meskipun biji-biji yang lain juga bisa, tapi biji labu ini yang paling besar potensinya. Yang ketiga adalah umbi-umbian. Nah, itu kalau di Indonesia kan banyak sekali jenis umbi-umbiannya. Ada yang ubi jalar, kemudian ubi kayu atau yang kita kenal dengan istilah singkong. Kemudian juga kentang yang putih itu, kemudian talas. Ya, semua umbi-umbian ini baik sekali untuk meningkatkan progesteron secara alami. Nah, yang keempat makanannya adalah apa? Buah sitrus. Nah, buah sitrus contohnya seperti apa? Lemon, kemudian jeruk nipis, kemudian jeruk bali itu ya, kemudian jeruk ponkam dan lain-lain, jeruk sankis, asal jangan yang GMO tadi ya. Jadi carilah buah-buah sitrus yang lokal. Itu akan lebih baik untuk menghindari GMO-nya dan untuk mendapatkan manfaat progesteronnya bisa meningkat secara alami. Dan yang terakhir, yang kelima adalah daging merah dan unggas. Ya, jadi dua ini, jadi protein hewani dua ini dia juga sangat baik untuk meningkatkan progesteron secara alami. Tapi ingat ya, daging merah, unggas carilah yang sebaik mungkin. Yang saya sarankan seperti daging yang grass fed. Ya, jadi kalau grass fed dengan yang grain fed itu dua hal yang berbeda. Kalau kita bisa dapatkan yang grass fed tentunya akan jauh lebih baik ya secara kandungan nutrisi dan juga risikonya. Orang selama ini selalu bilang daging merah itu nggak baik, daging merah itu mengandung lemak jenuh dan lain-lain. Kenyataannya tidak seperti itu. Saya sudah pernah bahas di video saya sebelumnya mengenai protein hewani itu. Protein hewani termasuk daging merah itu tidak semuanya buruk, tergantung jenisnya. Kalau sekarang banyak orang yang menjual daging-daging yang suntikan ya, yang di marbling. Nah, sebetulnya itulah yang menyebabkan banyak masalah kesehatan. Tapi bukan daging merahnya sendiri, tapi adalah proses ternaknya ya, kalau kita bilang ya, peternakannya. Jadi proses pengembangbiakannya selain dari proses pengolahan ketika kita mau makan, ketika kita mau masak. Kemudian begitu juga dengan unggas ya, ayam organik yang saya sarankan kalau bisa dapatkan akan lebih baik ya, bukan cuma ayam kampung, karena ayam kampung sekarang juga banyak yang diternak. Jadi itulah kita perlu lebih perhatikan sumbernya. Nah, jadi itulah 5 jenis makanan yang bisa meningkatkan progesteron secara alami. Kalau kita bisa meningkatkan progesteron secara alami, tentunya estrogen juga akan berangsur-angsur akan menurun, karena tadi mereka seperti jungkat-jungkit itu tadi. Ada nggak dok selain makanan-makanan yang bisa meningkatkan progesteron secara alami buat sobat sehat, mungkin wanita-wanita yang mengalami masalah-masalah yang tadi? Di sini saya akan berikan beberapa pola hidup yang mendukung, karena yang namanya pola hidup itu kan bukan hanya pola makan ya. Nah, jadi ada beberapa pola hidup lain yang bisa mendukung sobat sehat wanita yang mengalami masalah-masalah seperti ini. Yang pertama adalah puasa sesuai siklus menstruasi. Masih ingat tadi yang saya share ya mengenai, di sini saya buka lagi ya supaya ingat sobat sehat mengenai siklus menstruasi. Pada waktu progesteron tinggi di sini ya, pada waktu progesteron tinggi ini adalah waktu di mana puasa itu jangan terlalu panjang.
Sedangkan pada waktu tadi sebelum progesteron meningkat ya, di hari pertama menstruasi sampai di hari ke-16 ini ya, sampai hari ke-16 ini adalah masa-masa di mana kalian bisa puasa dalam jangka waktu yang lama buat kalian yang wanita. Jadi yang mau melakukan intermittent fasting ya, atau mungkin puasa-puasa yang lain, boleh ini puasa dalam jangka waktu yang lebih lama. Lama itu maksudnya berapa? Lebih dari 16 jam. Itu oke. Tapi ketika sudah menginjak hari ke-17, 18, 19, 20, 21 itu puncaknya ya, sebaiknya jangan puasa lebih dari 16 jam. Jadi puasanya mungkin 12 jam, 14 jam itu masih oke. Ya, jadi puasa sesuai siklus menstruasi. Buat kalian yang mau melakukan gaya hidup puasa, tentunya itu akan baik, tapi ya perhatikan siklusnya. Kemudian yang kedua adalah konsumsi karbohidrat yang alami. Nah, artinya apa? Karbohidrat sekarang kan banyak jenisnya. Kalau kita bilang karbohidrat olahan seperti roti, mie, kemudian keripik. Nah, itu adalah karbohidrat yang perlu dihindari. Sedangkan karbohidrat alami, contohnya seperti umbi-umbian tadi, kemudian jenis seperti kacang hijau, kacang merah, atau yang kita kenal dengan istilah beans, polong-polongan, itu adalah karbohidrat alami yang baik dikonsumsi untuk meningkatkan progesteron. Itu pilihan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah hindari stres yang tinggi. Nah, ini juga menariknya. Itu adalah salah satu penyebab kenapa sih wanita itu kalau mau mens, ya, kalau lagi PMS itu gampang untuk mood swing, gampang untuk marah, emosinya labil. Ya karena pada waktu progesteron itu tadi meningkat, seharusnya kortisolnya itu turun. Harusnya kortisolnya itu dijaga supaya tidak terlalu tinggi, karena kortisol di sini labil, gampang untuk naik. Nah, ini adalah hormon stres kortisol itu. Jadi memang pada waktu progesteron itu tinggi, kita perlu menjaga level kortisol supaya tidak tinggi. Nah, itulah penyebabnya kenapa kita perlu menghindari stres yang tinggi. Kemudian yang keempat adalah olahraga-olahraga pernafasan. Jadi contohnya seperti yoga ya, atau mungkin ya olahraga-olahraga lain ya, meditasi, itu juga bisa meningkatkan progesteron secara alami ketika masa-masa PMS tadi itu terutama perlu dilakukan lebih intens. Dan yang terakhir tentunya adalah konsumsi makanan-makanan yang bisa meningkatkan progesteron alami seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi itu pola hidup yang bisa kalian lakukan ya untuk meningkatkan progesteron secara alami, meskipun dalam arti estrogen ini juga hormon yang penting untuk wanita, tapi karena sekarang realitanya banyak sekali wanita-wanita yang mengalami estrogen dominan, dan tentunya untuk mengecek gimana dok caranya, saya tak estrogennya ini dominan, sudah terlalu tinggi atau normal, tentunya kita bisa cek lab ya. Tapi kalau dari gejala-gejala tanpa melakukan cek lab, itu adalah gejala-gejala tadi yang saya sebutkan, itu bisa mengetahui kalau kita punya masalah-masalah hormonal. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membuat semua wanita-wanita Indonesia juga lebih sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay fit and stay healthy. Apa saja sih makanan-makanan yang bisa membantu kita untuk meningkatkan level progesteron buat kalian yang sudah mengalami masalah-masalah seperti ini? Tentunya saya akan share 5 jenis makanan. Sudah siap? Yang pertama adalah sayuran golongan cruciferous. Nah, sayuran golongan cruciferous ini sebetulnya kemudian yang kedua, makanan yang baik untuk meningkatkan progesteron secara alami adalah biji labu. Nah, biji labu ya yang warnanya hijau-hijau seperti ini. Yang ketiga adalah umbi-umbian. Nah, itu. Yang keempat makanannya adalah apa? Buah sitrus. Dan yang terakhir, yang kelima adalah daging merah dan unggas. Ya,